Orang-orang bilang aku sudah kehilangan akal sehat. Suamiku, ibu mertuaku, bahkan tetangga yang lewat di depan rumah menatapku dengan tatapan iba bercampur takut. Setiap kali aku bertanya di mana bayiku, mereka selalu memberikan jawaban yang sama. Ikhlaskan, Sari, bayimu meninggal saat persalinan. Kamu cuma halusinasi karena terlalu sedih. Selama 2 minggu, aku dikurung di kamar belakang yang pengap. Jendela dipaku mati dan setiap hari mertuaku menyodorkan obat penenang sambil berkata kalau aku harus rajin minum obat agar tidak dibawa ke rumah sakit jiwa. Mereka bilang aku sering berteriak histeris tengah malam, padahal yang aku ingat aku hanya terbangun karena mendengar suara tangisan bayi yang sangat lirih. Naluri seorang ibu tidak mungkin salah. Air susuku terus merembes membasahi baju setiap kali suara itu terdengar. Tapi mereka terus meyakinkanku bahwa aku sakit, bahwa aku gila. Titik balik itu terjadi sore tadi, saat aku diam-diam keluar kamar untuk mencari air minum karena kehausan. Mertuaku lupa mengunci pintu. Di dapur yang berantakan, mataku tertuju pada tong sampah di sudut ruangan. Di antara tumpukan kulit buah dan sisa nasi, ada sebuah benda yang membuat jantungku berhenti berdetak. Itu adalah botol susu bayi ukuran kecil. Masih ada sisa susu yang mengering di pinggirannya. Tanganku gemetar saat memungutnya. Jika bayiku benar-benar meninggal saat lahir seperti kata mereka, kenapa ada botol susu bekas pakai di rumah ini? Rumah ini tidak ada anak kecil lain. Maya tidak meminum susu, dan halusinasi tidak meninggalkan barang bukti fisik. Saat itu aku sadar, aku tidak gila, mereka yang jahat. Malam harinya aku menyusun rencana. Saat mertuaku masuk membawa obat dan segelas air, aku menelannya di depan matanya. Namun begitu dia berbalik keluar dan mematikan lampu, aku segera memuntahkan kembali pil pahit itu yang kusembunyikan di bawah lidah. Aku harus tetap sadar. Malam ini suasananya berbeda. Suamiku terlihat gelisah, mondar-mandir di ruang tamu sambil terus mengecek ponselnya. Dari balik celah pintu kamarku yang sedikit terbuka, aku menguping pembicaraan mereka. Suara mertuaku terdengar berbisik, tapi tajam, membahas tentang seseorang yang akan datang mengambil paket malam ini juga. Jantungku berdegup kencang. Paket itu pasti anakku. Samar-samar aku mendengar suara suamiku berkata dengan nada panik. "Tenang Bu, orangnya sudah transfer separuh, sisanya tunai malam ini. Uang ini cukup buat nutup utangku di situs permainan online itu sebelum penagih datang ke rumah." Mendengar itu darahku mendidih. Jadi ini alasannya. Suamiku terjerat hutang karena kecanduan permainan terlarang di internet. Dan mertuaku, yang selama ini kuhormati, bersekongkol menjual cucu kandungnya sendiri demi menutupi aib anaknya. Mereka memalsukan kematian bayiku dan membuatku terlihat seperti orang gila agar tidak ada yang curiga. Kejahatan mereka begitu rapi. Tapi mereka lupa satu hal. Seorang ibu akan melakukan apa saja demi anaknya. Tak lama kemudian, sebuah mobil bagus berhenti di depan rumah. 2 orang turun. Sepasang suami istri berpakaian rapi yang terlihat cemas namun penuh harap. Aku melihat dari celah jendela. Mertuaku menyambut mereka dengan senyum palsu yang sangat manis. Mereka duduk di ruang tamu. Aku mendengar mertuaku bercerita dengan nada sedih yang dibuat-buat, mengatakan bahwa bayi yang akan diadopsi ini adalah anak yatim piatu dari saudara jauh yang meninggal saat melahirkan. Dia bahkan menunjukkan selembar kertas, mungkin surat kematian palsu atas namaku. Pasangan suami istri itu terlihat terharu. Sang istri bahkan sudah menangis sambil mengeluarkan amplop tebal dari tasnya. Suamiku kemudian masuk ke kamar lain dan keluar menggendong bayi mungil yang sedang tertidur pulas. Itu anakku. Aku tidak bisa menunggu lagi. Dengan sisa tenaga yang ada, aku merapikan rambutku, menguatkan haki dan membuka pintu kamar lebar-lebar. Langkahku pelan tapi pasti menuju ruang tamu. Kehadiranku yang tiba-tiba membuat suasana hening seketika. Mertuaku wajahnya pucat pasi seolah melihat hantu. Suamiku hampir menjatuhkan toples kue di meja. Aku berdiri tegak di hadapan tamu itu dan berkata dengan suara tenang namun menekan. "Maaf Bapak Ibu, tapi bayi yang kalian gendong itu bukan yatim piatu. Ibunya masih hidup, berdiri tepat di depan kalian." Tamu wanita itu terkejut dan memeluk bayi itu erat-erat. Menatapku bingung lalu beralih menatap mertuaku. Suamiku langsung panik dan berteriak, "Jangan dengarkan dia. Dia ini pembantu kami yang stres. Jiwanya terganggu. Dia suka mengaku-ngaku." Tapi aku tidak gentar. Aku maju selangkah lagi, menatap mata wanita itu dalam-dalam. "Bu, seorang ibu yang gila mungkin bisa berteriak, tapi dia tidak bisa menjelaskan secara rinci tanda lahir di punggung bayi itu. Ada tanda merah kecil di bawah bahu kirinya kan?" Wanita itu buru-buru mengecek dan wajahnya langsung berubah syok saat melihat kebenaran ucapanku. Situasi berbalik dengan cepat. Suamiku mencoba merebut paksa bayi itu, tapi sang tamu pria, suami dari wanita itu langsung berdiri pasang badan. Dia ternyata bukan orang sembarangan. Dia membentak suamiku, mengatakan bahwa mereka hampir saja dijebak dalam kasus perdagangan manusia dan penipuan dokumen. Mertuaku mulai menangis meraung-raung, bersujud di kaki tamu itu minta dikasihani. Tapi semuanya sudah terlambat. Aku mengeluarkan ponselku dan memutar rekaman suara percakapan mereka tadi tentang hutang judi dan rencana
berencana menjual bayi. Bukti itu mutlak. Tamu tersebut batal menyerahkan uang pelunasan dan malah menelpon pihak berwajib. Malam itu berakhir dengan riuh sirine mobil patroli. Tetangga berkerumun menyaksikan suamiku dan mertuaku digiring petugas. Mereka menunduk malu, sementara suamiku terus menyalahkan ibunya dan ibunya memaki suamiku. Keluarga yang hancur karena keteramakan dan kebohongan. Aku duduk di teras sambil mendekap erat anakku yang kini sudah terbangun dan menangis kencang, seolah menumpahkan kerinduannya padaku. Tamu suami istri tadi meminta maaf berkali-kali padaku karena ketidaktahuan mereka. Mereka pun sebenarnya adalah korban penipuan mertuaku. Aku menatap langit malam yang mulai terang. Rasa sesak di dadaku hilang. Aku bukan wanita gila. Aku adalah seorang ibu yang baru saja memenangkan perang untuk anaknya. Dan mulai detik ini, tidak akan ada lagi yang bisa memisahkan kami.